Sepanjang tahun 2025, dunia politik berguncang. Dari Kathmandu sampai Paris, dari Ulaanbaatar sampai Den Haag. Satu demi satu pemerintahan tumbang. Perdana Menteri mengundurkan diri, kabinet bubar, parlemen kehilangan arah, dan rakyat untuk kesekian kalinya kembali turun ke jalan. Sebagian orang menyebutnya krisis politik. Tapi kalau kita lihat lebih dalam, ini bukan sekedar soal politik. Ini adalah gejala peradaban. Tanda bahwa dunia sedang kehilangan sesuatu yang lebih dalam dari kekuasaan, yaitu kepercayaan. Kepercayaan terhadap elit, kepercayaan terhadap sistem, maupun kepercayaan terhadap bagasan tentang negara itu sendiri. Pemerintahan jatuh bukan karena rakyat haus kekacauan, tapi pemerintahan jatuh karena rakyat kehilangan alasan untuk percaya. Dan pertanyaannya adalah, apa yang membuat sebuah bangsa berhenti percaya kepada dirinya sendiri? Mari kita coba bicara jujur. Kekuasaan bukan cuma soal siapa yang duduk di kursi pemerintahan. Kekuasaan adalah tentang siapa yang dipercaya untuk menata masa depan. Dan sepanjang 2025 ini, kepercayaan itu sedang rontok di banyak tempat. Di Nepal, kejatuhan pemerintahan tidak dimulai di istana. Ia lahir di jalan-jalan kecil di antara ribuan anak muda yang muak melihat korupsi dan pembungkaman. Mereka menolak masa depan yang dikelola dengan kebohongan. Gerakan Gen Z mengguncang kota, lalu mengguncang kekuasaan. Perdana Menteri mundur bukan karena kalah dalam pemilu, tapi karena kalah dalam pertarungan moral. Rakyat berhenti percaya bahwa mereka dipimpin oleh orang jujur. Oleh sebabnya dari Nepal kita belajar, ketika generasi muda berhenti berharap, maka sejarah mulai menggugat. Hal yang sama di Mongolia terjadi. Mungkin ceritanya lebih halus, tapi tak kalah getir. Skandal kekayaan keluarga Perdana Menteri membelah kepercayaan publik. Parlemen yang tadinya solid tiba-tiba goyah. Satu demi satu elit menarik dukungan. Mosi tidak percaya dijatuhkan, dan akhirnya pemerintahan pun tumbang. Kita sering bilang korupsi soal uang, padahal korupsi yang paling berbahaya adalah korupsi antar elit ketika mereka tidak lagi percaya satu sama lain. Karena ketika kepercayaan di puncak kekuasaan hilang, negara tak punya fondasi lagi untuk berdiri. Di Perancis, negara dengan sejarah revolusi dan demokrasi panjang, pemerintahannya jatuh hanya 2 hari setelah dilantik. Koalisi retak, partai saling menuduh, presiden kehilangan kendali. Dan bukan rakyat yang menumbangkan, tapi ego kekuasaan yang saling bertabrakan. Dan sangat jelas, dari Asia sampai Eropa, pola yang sama berulang. Kekuasaan yang tak mengenal batas selalu berakhir dalam kehinaan. Tapi anehnya, dunia tak pernah benar-benar belajar, seolah setiap generasi penguasa percaya bahwa mereka kebal dari sejarah. Padahal sejarah tidak pernah berkompromi dengan kesombongan. Lihat Belanda, kejatuhan datang dalam diam, tidak ada protes, tidak ada kekerasan, hanya satu partai kanan menarik diri dari koalisi. Satu keputusan itu cukup membuat kabinet bubar. Inilah yang disebut oleh ilmuwan politik sebagai krisis within the ruling class, krisis di dalam kelas penguasa itu sendiri. Dan ini juga terjadi di Jepang. Perdana Menteri yang populer jatuh karena partainya sendiri menarik karpet merah dari bawah kakinya. Jadi, disinilah kita sadar musuh kekuasaan itu bukan di luar, tapi di dalam lingkaran kekuasaan itu sendiri. Sehingga kalau kita tarik garis dari semua ini, satu pola muncul dengan jelas.
Pemerintahan jatuh karena konflik kepentingan di dalam tubuh kekuasaan. Di atas kertas, alasannya bisa berbeda-beda, korupsi, krisis ekonomi, tekanan publik, dan lain sebagainya. Tapi akar sesungguhnya cuma satu, terjadinya perebutan ruang di antara elit. Pemerintahan jatuh ketika kekuasaan berhenti menjadi alat rakyat dan berubah menjadi gelanggang para elit yang saling mengalahkan. Ya, itulah tragedi terbesar dari demokrasi modern, ketika yang disebut perwakilan rakyat sibuk berperang satu sama lain, sementara rakyatnya dibiarkan menonton dari luar pagar. Dan pertanyaan penting bagi kita semua adalah, berapa lama rakyat mau terus menonton tanpa ikut menulis sejarahnya sendiri? Oke, sekarang mari kita arahkan pandangan ke Indonesia. Apakah kita bisa mengalami hal yang sama? Apakah bisa pemerintahan kita jatuh? Kalau kita kembali ke masa lalu, sejarah kita sendiri penuh dengan bayangan kejatuhan. Kita pernah punya kabinet yang berganti lebih cepat dari musim hujan. Kita pernah punya rezim yang 32 tahun berkuasa, lalu jatuh hanya dalam hitungan minggu ketika rakyat kehilangan kepercayaan. Hari ini, kita hidup dalam sistem presidensial yang kuat. Mungkin presiden tak bisa dijatuhkan dengan mosi, tapi jangan salah, kekuatan hukum tidak selalu berarti kekuatan politik. Kita punya koalisi besar, terlalu besar bahkan menurut saya. Semua partai besar ada di dalamnya. Ya, sekilas stabil, tapi di balik layar, gelombang kepentingan terus saling menabrak. Politik kita hari ini seperti kapal besar di laut tenang, tapi di bawah permukaan arus deras sedang menunggu. Kapalnya tampak kokoh, tapi yang menghancurkannya bukan ombak, melainkan air yang merembes dari lambungnya sendiri. Dan sementara di daratan, suara rakyat mulai meninggi. Aksi mahasiswa dan pelajar yang menolak ketidakadilan, bahkan sampai ke tindakan anarkis, bukan sekedar berita kriminal. Itu tanda bahwa ada ketegangan sosial yang menumpuk, bahwa rakyat kecil mulai lelah melihat kekuasaan tanpa arah dan keadilan yang hanya berlaku bagi segelintir orang. Ingat, kita tidak boleh menertawakan kemarahan rakyat, karena seringkali dari sanalah sejarah dimulai. Elit yang bebal hanya bisa lahir dari rakyat yang diam, dan diam dalam politik adalah bentuk kesetiaan yang paling berbahaya. Karena kalau bukan rakyat yang memarahi penguasa, lalu siapa lagi yang akan menjaga arah negara ini? Secara pribadi, saya berpendapat bahwa Indonesia tidak harus jatuh seperti negara-negara itu. Saya yakin kita bisa bertahan, bahkan tumbuh, asal kita mau belajar dari kejatuhan orang lain. Oleh karenanya, menurut saya, ada 3 hal yang menyelamatkan kita, setidaknya. Pertama, legitimasi publik. Kekuasaan yang tidak dipercaya, sekuat apapun undang-undangnya, akan rapuh. Oleh karenanya, pemerintah harus mendengar lebih banyak daripada berbicara, harus berani jujur bahkan ketika jujur itu pahit. Yang kedua, disiplin elit. Koalisi bukan ajang berbagi kue, tapi tanggung jawab bersama untuk menjaga negara tetap tegak. Elit harus belajar dan mulai menahan nafsu berkuasa dan mulai berpikir jangka panjang. Sebab negara bukan perusahaan keluarga dan kekuasaan bukanlah warisan. Terakhir, kapasitas negara. Negara harus bisa bekerja, bukan sekedar berjanji. Hukum harus adil, birokrasi harus efisien, dan kebijakan harus berpihak pada rakyat kecil. Negara yang bisa melayani rakyatnya dengan adil tak akan dijatuhkan, karena rakyat tidak menjatuhkan pemerintahan yang membuat hidup mereka layak. Dan inilah simbol yang paling tepat untuk kita hari ini.
Indonesia seperti rumah yang tembok megah, tapi pondasinya itu sangat rapuh. Para elit kita sibuk mengecat dinding, tapi lupa memperbaiki lantainya. Oleh karenanya, rumah ini mungkin masih berdiri, tapi perlahan tak lagi bisa kita tinggali. Jadi, apakah pemerintahan Indonesia bisa jatuh? Secara hukum sulit, tapi secara politik sangat mungkin. Karena pemerintahan tidak jatuh karena emosi, tapi karena rakyat berhenti percaya dan elit berhenti bekerja. Dan kalau dua hal itu terjadi bersamaan, kita tidak sedang menjalankan negara, tapi kita sedang menunggu kejatuhan. Saya percaya bahwa selama kita masih punya keberanian untuk berkata benar, selama pemerintah mau mendengar rakyat dan rakyat mau bicara tanpa takut, selama elit menahan diri dan rakyat menolak tunduk pada ketidakadilan, Indonesia akan bertahan. Bangsa ini tidak akan runtuh oleh badai dari luar, apapun yang terjadi. Dan selama kita sadar akan hal itu, kita masih punya masa depan. Karena kalau kita tidak belajar dari kejatuhan pemerintahan lain, maka suatu hari dunia akan belajar dari kejatuhan kita. Kekuasaan yang jujur akan bertahan, tapi kekuasaan yang congkak pasti akan tumbang, bukan karena revolusi, tapi karena waktu. Dan waktu itu selalu datang lebih cepat dari yang kita kira. Saya Marlan, ini adalah Huo Huo Podcast, tempat kita membaca ulang setiap peristiwa dunia.